Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya setiap saat kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi bimbingan, dibimbing hati kita, anggota tubuh kita dibimbing mengarah ke Masjid Sabilillah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai pembawa rahmat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pasang niat yang benar di majelis yang barokah ini. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat tholabul ilmi, mencari ilmu, khususnya ilmu yang mampu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca zikir yang ma'tsur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tiga kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, zikir-zikir ini banyak fadilahnya. Antara lain yang baris pertama ini sabda Nabi, kalau kita membaca ini 3 kali pada waktu pagi, dijamin siang harinya sampai sore harinya tidak tersentuh musibah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita membawa nama Allah dalam keadaan apapun pada waktu pagi itu. Dan selanjutnya apabila dibaca 3 kali pada waktu sore, maka malam harinya oleh Allah dijaga dari segala musibah. Jadi sebaiknya ini dibaca pagi dan sore 3 kali. Ya. Ini hadis sahih. Alhamdulillah saya berusaha melaksanakan ini. Termasuk yang tengah ini, raditu billahi robba bil islami dina dan seterusnya. Itu kalau kita biasakan ucapkan, insya Allah nanti pertanyaan kubur oleh malaikat mungkar nakir kita akan lancar. Ya, hakikatnya pertanyaannya sekitar ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan semuanya ada fadilahnya. Kita teruskan pengajian kita. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas beberapa fadilah. Fadilah membaca surat Yasin. Yang fadilah-fadilah ini kami ambil juga dari hadis-hadis Nabi. Yang ini saya ambil khusus ya, dari kitab yang khusus membahas fadilah-fadilah membaca Al-Quran dari Bismillah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu semua surat itu ada fadilahnya berdasarkan hadis Nabi. Kitabnya 3 juz, tebal-tebal. Saya ambil khusus masalah surat Yasin ini dari kitab ini, Lamhatul Anwar wa Nafahatul Azhar
wariyil dzam'an lima'rifati ma waruda minal athari fi sawabi qori'il Qur'an. Jadi semua berdasarkan hadis. Meskipun kalau itu ada hadis dhaif, itu para ulama, jumhur ulama sepakat kalau untuk kebaikan amal yang didasarkan hadis dhaif itu tidak masalah. Ya. Kalau li fadhailil a'mal. Tapi kalau untuk dasar hukum, misalnya untuk menghukumi orang, itu tidak boleh hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini perlu saya jelaskan. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Sebab ada orang itu yang ngawur, tidak ngerti hadis tapi sok ngerti, sehingga hadis dhaif itu dianggap hadis palsu. Ya. Hadis palsu itu bukan hadis dhaif, itu hadis maudhu. Ya. Namanya hadis maudhu. Jadi hadis itu ada beberapa macam. Hadis yang paling tinggi nilainya adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang sudah diriwayatkan oleh semua orang. Jadi hadis itu hanya kan berita. Berita itu kalau yang memberitakan itu banyak orang, banyak pihak. Apalagi yang memberitakan banyak orang itu orang-orang yang terpercaya. Itu hadis mutawatir. Hadis yang paling tinggi nilai kebenarannya. Kemudian di bawahnya hadis sahih. Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Ya. Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis hasan, bawahnya lagi. Ya. Hadis hasan itu hadis ya di bawah sahih, ya. Tapi bagus, ya. Mendekati kebenaran. Di bawahnya lagi hadis dhaif. Hadis dhaif itu dikatakan dhaif, lemah. Masalahnya di antara periwayat perawi itu ada orang-orang yang agak punya kekurangan, ya. Punya kekurangan, bukan tercela. Kekurangannya misalnya orang ini kurang dobit. Perawi hadis itu harus dobit. Dobit itu gampang paham, gitu ya. Kalau ada berita itu mudah paham dan benar, itu dobit. Gitu. Ingatannya kuat. Saya punya dosen, ya, seorang keturunan Arab, ingatannya kuat sekali. Itu saya bayangkan, apakah ini perawi hadis dulu seperti ini ya, gitu. Insya Allah lebih, ya, lebih. Jadi dosen saya di S2 itu kalau ngajar itu tidak bawa kitab, tapi hafal kitabnya, ya, hafal kitabnya. Kalau menjelaskan seorang ulama itu dia hafal, ini guru-gurunya, ya. Ini bapaknya siapa, kakeknya siapa, ya. Guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa saja, kitab-kitab karangannya siapa saja, itu hafal itu. Jadi ingatannya kuat, ya. Itu syarat perawi seperti itu. Kalau ada salah seorang periwayat hadis yang agak pelupa, tidak dobit, itu nilai hadis yang diriwayatkan itu dhaif, lemah. Gitu. Jadi hadis dhaif itu belum tentu tidak benar, hanya kurang kuat untuk dasar hukum. Tapi kalau untuk fadhailul amal, keutamaan amal, misalnya baca Al-Quran ini untuk menyemangatkan baca Al-Quran, hadis-hadis itu dipakai, tidak masalah. Terus yang paling jelek hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat oleh seseorang untuk keperluan bisnisnya, untuk keperluan politik, ya. Itu banyak hadis-hadis maudhu, hadis palsu, hadis bohong. Itu ada. Jadi yang
termaktub di dalam kitab Lamhatul Anwar ini adalah campuran, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ya. Campuran. Ya. Tapi karena ini untuk fadhailil amal, keutamaan amal, keutamaan baca Al-Quran, agar orang rajin baca Al-Quran, maka tidak masalah. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Jantung itu pusat. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran itu bisa meringankan siksa kubur. Membaca surat Yasin meringankan siksa kubur. Yang ketiga, membaca Yasin itu meringankan kesulitan menjelang kematian. Ini semua berdasarkan hadis. Alhamdulillah ini sudah membudaya di kalangan umat Islam. Kalau ada orang sakaratul maut, itu dibacakan bareng-bareng surat Yasin, ya, supaya setan-setan itu menyingkir sehingga tidak mengganggu orang yang mengalami sakaratul maut. Yang keempat, pembaca surat Yasin itu diampuni dosanya. Yang kelima, membaca Yasin itu bebas dari ketakutan, kelaparan, kehausan, pemutusan, dan dimudahkan saat menghadapi kematian. Itu yang mau membudayakan, membiasakan membaca surat Yasin. Ini sudah kita bahas. Yang keenam, pembaca surat Yasin itu dijamin masuk surga, asalkan membaca surat Yasin itu ibtigha'a wajhillah, mencari ridho Allah, bukan karena yang lain. Yang ketujuh, pembaca surat Yasin dikabulkan hajatnya oleh Allah. Jadi kalau punya hajat, baca surat Yasin. Ini sekarang, ini berikutnya ini. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam suratu Yasin tud'a fit Tauratil mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah wa tukabidu anhu balwat dunya wa tadfa'u anhu ahawilal akhirah wa tud'al mudafi'ah wal qadiyah tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdilahu kulla hajatin man qara'aha adalat lahu isrina hajatan wa man sami'aha adalat lahu alfa dinarin fi sabilillah wa man katabahu thumma syaribaha udkhilat jaufahu alfu dawain wa alfu nurin wa alfu yakinin wa alfu barokatin wa alfu rahmatin wa nuzi'at minhu kullu da'in wa ghillin rawahu Abu Dzar. Ini banyak sekali fadilahnya, gunanya membaca surat Yasin. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratu Yasin, surat Yasin itu tud'a, disebut fit Taurati, di kitab Taurat disebut dengan al-mu'immah, sesuatu yang mumpuni,
Mu'immah itu meliputi semua. Kila ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal mu'immah, apa itu yang dimaksud dengan al-mu'immah di dalam kitab Taurat yang menyebut tentang surat Yasin itu. Jadi ternyata surat Yasin itu juga pernah disebut di dalam dalam kitab Taurat, ya, kitab Yasin itu. Jadi hakikatnya kitab Allah itu kan satu, sumbernya dari Allah. Ya. Jadi kalau itu tidak kena intervensi, ya, tidak kena tangan-tangan usil dari manusia, maka kitab-kitab suci itu nyambung. Jadi sejak Suhuf Ibrahim, Suhuf kitab Taurat Musa, kitab Injil Isa, ya, kitab Al-Quran Nabi Muhammad, itu satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat Yasin itu hakikatnya juga ternyata pernah disebut di dalam kitab Taurat. Ya. Apa yang dimaksud al-mu'immah? Qala, maka jawab Nabi, ta'ummu itu meliputi, al-mu'immah ta'ummu meliputi sahibaha, orang yang memiliki mu'immah itu, memiliki surat Yasin, membaca surat Yasin, bi khairid dunya wal akhirah, maka ia diliputi dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi surat Yasin itu meliputi itu ya, menedui gitu ya, mengayomi sahibnya, pemiliknya, bi khairid dunya wal akhirah, dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Itu menjadi harapan semua orang. Khairid dunya wal akhirah. Khairid dunya itu antara apa? Khairid dunya itu ya menjadi orang yang kaya, pintar, terhormat, dengan gitu. Itu baik dunia itu. Juga semua tercukupi, semua kepentingan tercukupi, itu dunia. Khairul akhirah, ya di alam kubur dia sudah mendapat riyadun min riyadil jinan. Jadi dia sudah mendapat cicilan surga. Ya. Kita mendoakan ahli kubur itu kan itu. Allahumma ja'al qabrahu rodotan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur dia menjadi taman, sebagian dari taman-taman surga. Jadi kebaikan akhirat itu dikubur dia sudah mendapat nikmat surga. Nanti waktu dibangkitkan juga dalam keadaan puas, lega, diridhoi oleh Allah. Pada saat ditimbang amalnya, amal baiknya lebih berat. Ya. Waktu dihisab, hisabnya amal-amal baik yang mendominasi, ya, amalnya. Lewat Shiratal Mustaqim lancar seperti di jalan tol, plus. Terus tidak usah mampir ke neraka, langsung surga. Itu khairul akhirah. Ya. Jadi di dunia ya dia baik dalam segala hal, di akhirat sejak kematian, kubur sampai surga lancar. Nah, itu al-mu'immah maksudnya.
Wa tukabitu anhu balawat dunya. Dan surat Yasin itu bisa menjauhkan, membebaskan dari bencana dunia, di bencana alam, bencana hidup, bencana di dunia ini. Bisa menjauhkan. Tukabitu itu mengosongkan. Jadi insya Allah kalau kita rajin baca Yasin menurut hadis ini, kita itu selalu dihindarkan dari musibah. Ya. Kan orang itu sering ya, akrab dengan musibah, bolak-balik musibah. Kalau tidak dia sendiri, istrinya. Kalau tidak dia istrinya, ya anaknya. Kalau tidak dia istrinya, anaknya, ya hartanya. Kebakaran, ada bencana alam. Ada saja, terus susah. Itu dalam kehidupan. Surat Yasin ini insya Allah menjadi tamengnya, ya, tameng. Itu tidak akan ada bencana alam, ya, banjir, gempa. Insya Allah selamat dari itu. Wa tadfa'u anhu ahawilal akhirah. Dan surat Yasin itu bisa menolak, ya, bisa menolak kesusahan di akhirat. Ahwal, ahawil, itu musibah-musibah, kesusahan-kesusahan di akhirat. Jadi menurut berbagai riwayat, di akhirat itu memang banyak ahwal, ya. Khususnya orang yang imannya kurang, amalnya juga kurang bagus, ya. Itu senantiasa mendapat cobaan-cobaan yang luar biasa. Ya. Wa tud'al mudafi'ah, dan surat Yasin itu disebut juga al-mudafi'ah. Mudafi'ah itu menolak. Ya. Wal qodiyah, qodiyah itu memenuhi hajat. Qodil hajah, qodiyal hajat, ya qodiyal hajat, itu Allah itu qodiyal hajat, orang yang memenuhi hajat kita, memenuhi keperluan kita. Kita punya hajat, kita mohon pada Allah, Allah memenuhi hajat kita. Dan namanya qodiyal hajat, al-qodiyah. Ini dijelaskan di sini. Tadfa'u an sahibiha kulla su'in. Ya. Itu al-mudafi'ah tadi. Itu menolak, tadfa'u menolak, an sahibiha menolak dari orang pembaca Yasin tadi, kulla su'in, setiap keburukan. Ya. Jadi setiap keburukan tidak akan sampai pada kita, keburukan apapun. Wa taqtilahu kulla hajatin, dan dipenuhi semua hajatnya. Qodiyah tadi, takdi. Al-mudafi'ah, tadfa'u, qodiyah itu takdi. Jadi terpenuhi semua hajatnya. Ya. Perlu apa? Terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, hakikatnya Allah itu Maha Pengasih. Sebab kalau ini hajatnya terlalu banyak, dipenuhi semua, nanti jadi malah tidak baik, ya. Akhirnya sebagian saja tidak dipenuhi, ya. Itu karena rahmatnya Allah, ya. Man qara'aha, barang siapa membaca surat Yasin, adalat lahu isrina hajatin. Barang siapa membacanya itu sepadan, adalat itu sepadan, lahu baginya isrina hajatin, 20 kali haji. Jadi membaca surat Yasin dengan bagus, dengan tartil, dengan khusyuk, dengan
penuh harap lillahi ta'ala, penuh harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berulang-ulang ya, sampai hafal, itu seperti itu. Ya, kalau gitu tidak usah haji, tidak begitu. Ya, logikanya tidak begitu. Baca Yasin saja tidak usah haji. Ya. Ini maksudnya pahalanya itu seakan-akan ya, sebesar 20 hajian. Jadi ya haji tetap wajib itu pahalanya. Gitu ya. Apakah orang haji itu pahalanya pasti besar? Belum tentu. Kalau hajinya sangunya haram misalnya, tidak ada pahalanya hajinya. Ya. Itu sangunya ketampuran barang haram, korupsi misalnya, tidak ada pahalanya. Tapi kalau sangunya halal, kemudian syarat rukunnya haji itu terpenuhi dengan baik, niatnya juga lurus semata-mata memenuhi panggilan Allah, dilaksanakan secara ikhlas, ya. Itu pahalanya besar, pahalanya besar. Jadi logikanya seperti itu. Jangan salah. Ada orang salah. Jadi ini bukan cerita fiktif, ini cerita sungguhan. Ada hadis, orang haji ya, ada hadis. Ini supaya orang itu rajin sholat sunat. Sholat sunat di Masjid Nabawi di Madinah. Itu pahalanya 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Selain Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjidil Aqsa, ya, selain masjid itu. Terus 1 rakaat sholat sunat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat sholat di masjid lain selain Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Terus ini logika salah, saya ceritakan ini. Orang Malang ini, orang Malang. Tidak saya sebutkan orangnya. Tapi saya diberi tahu itu. Akhirnya setelah haji itu dia tidak sholat. Ya. Kan saya sudah ratusan ribu kali sholat. Saya beberapa sudah ratusan kali sholat sunat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Berarti saya kan sudah nabung ratusan ribu sholat. Akhirnya tidak sholat. Ini adalah pemikiran orang bodoh, orang sesat. Itu pahalanya bukan mengganti sholat begitu. Ya seperti ini. Baca surat Yasin pahalanya sama dengan 20 haji. Kalau itu sudah tidak perlu haji untuk Yasin tok. Itu bodoh, bodoh sesat. Terusnya waman sami'aha adalah lahu alfa dinarin fi sabilillah. Waman sami'aha, barang siapa mendengarkan bacaan surat Yasin, adalah itu sama dengan lahu baginya alfa dinarin fi sabilillah, sama dengan menginfakkan 1000 dinar dalam perang sabilillah. Jadi dulu perang. Jadi dulu kalau ada perang, itu orang-orang kaya itu menyumbangkan harta bendanya, untanya, kudanya, emas, peraknya, disumbangkan untuk membiayai perangnya Nabi dan sahabat. Itu luar biasa. Ini karena kita tidak perang. Ini mendengarkan orang membaca surat Yasin. Itu pahalanya seperti itu.
seperti menginfakkan 1.000 dinar untuk peperangan di sabilillah. Ini luar biasa, luar biasa. Ini hadis ini sahih. Apalagi membaca, ya. Apalagi membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Membacanya saja sudah seperti itu. Mendengarkan saja, ya, mendengarkan dengan khusyuk. Dalam Al-Quran itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan itu. Jadi kita disuruh mendengarkan bacaan Al-Qur'an. La'allakum turhamun. Agar kamu dirahmati oleh Allah. Dirahmati itu berpahala, pahalanya besar. Dan jadi hadis ini tidak keliru. Hadis ini sebagai penjelasan dari Al-Quran tadi. Mendengarkan Al-Quran itu dirahmati. Salah satu rahmatnya adalah seperti kita menginfakkan 1.000 dinar di sabilillah. Waman katabahu, barang siapa menulisnya, menulis surat Yasin, tsumma syaribaha, kemudian menulisnya, ini ilmu hikmah, ya, ilmu hikmah. Dan nanti surat Yasin itu Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh hikmah. Jadi dalam Al-Quran itu penuh hikmah, banyak hikmah. Salah satu hikmahnya itu ada ahli hikmah. Dulu kiai-kiai itu mandi itu doakan itu hampir pasti itu terkabul. Sehingga dulu semua permasalahan itu kalau dibawa ke Pak Kiai itu beres. Itu dulu zaman kuno, zaman remajanya mbah saya, ya. Itu kalau punya anak sakit dibawa Pak Kiai. Pak Kiai, anak kula sakit, adem panas pun 3 dinten, ini mboten mantun-mantun. Apa? Adem panas. Wis, jukono banyu putih. Nih. Tak suwuke. Jupa japi, disebul itu. Wes, ki ombekno, paras. Betul itu, betul. Itu hikmah namanya, ilmu hikmah. Ada yang hajatnya berat, sakitnya berat, kuangker. Kuangker sudah merajalela. Itu dikene ya kalau anak-anak yang sok ekstrim itu syirik. Ditulis nih Al-Quran, terusnya ayat Al-Quran di kertas itu, kemudian dimasukkan di air putih itu, kemudian airnya diminum, ya. Itu menjadi obat. Itu cerita itu banyak, ya, banyak cerita itu. Ternyata ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Bamang kata bahu, barang siapa menulis surat Yasin itu, tsumma syaribaha, itu tadi surat Yasin ditulis dengan tinta, dengan tulis itu ya. Kemudian kertasnya itu dimasukkan di air putih, kemudian diminum. Tsumma syaribaha, kemudian diminumnya. Udkhilat jaufahu alfu dawain, maka udkhilat dimasuki rongga
rongga dadanya alfu dawa, 1000 obat. Jadi 1000 obat, tidak hanya satu obat. Sekarang itu ya karena canggih ya, karena canggih. Orang sakit juga canggih. Orang sakit itu ada yang sakitnya itu 10 macam. Sakitnya 10 macam. Saya punya teman sakitnya 10 macam. Jadi kalau ke dokter, masing-masing sakit itu diberi obat. Sehingga saya pernah ketemu, loh obatnya kok banyak Ustaz? Iya, sakit saya itu 10, sehingga pilnya juga 10. Cuma ini minumnya tidak bareng. Ini ada yang diminum pagi, ada yang diminum siang, ada yang diminum sore, ada yang diminum malam. Jadi makin banyak penyakit, makin banyak obatnya. Ini sekaligus tidak disebut berapa penyakitnya, berapa obatnya, tidak disebut itu. Maka berarti dia telah dimasuki 1000 macam obat. Alfu dawa. Alfu itu 1000, dawa itu obat. Dawa itu obat. Kalau da itu penyakit. Jadi ada kata Nabi, likulli da'in dawa. Jadi setiap penyakit itu Allah telah menurunkan obatnya. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Hanya kadang-kadang manusia belum bisa menemukan. Pasti ada obatnya. Kalau sekarang itu masih ada penyakit itu yang belum ada obatnya, yaitu penyakit HIV. Sebenarnya bukan penyakit, HIV itu. HIV itu orang sudah tidak punya daya tahan tubuh. Jadi alhamdulillah ya, ini dalam ilmu anatomi tubuh. Tubuh itu oleh Allah itu sudah diberi antisipasi daya tahan tubuh. Jadi kita kenapa kok ada wabah penyakit kok tidak sakit? Ya. Karena daya tahan tubuh kita itu kuat, sehingga sakit itu akan ditolak oleh daya tahan tubuh kita. Sakit apa saja itu ada daya tahan tubuh. Nah, orang yang kena HIV itu daya tahan tubuhnya itu lemah bahkan hilang. Jadi kalau ada serangan penyakit langsung belang-beleng aja. Sakit TBC belang, penyakit jantung belang, penyakit menular itu belang, semua belang. Akhirnya ya tidak kuat, akhirnya mudah mati. Jadi orang yang kena HIV itu sulit dia harapkan bisa tahan lama. Likulli da'in dawa. Jadi itu pasti karena ini sabda Nabi. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan baca ini minum surat Yasin ini itu seperti kita diberi 1000 obat. Kalau hanya 100 penyakit, kita minum 1000 obat, bablas ya. Bablas penyakitnya. Wa alfu nurin, dimasuki tubuh kita 1000 cahaya. Wa alfu yakin, dan kita dimasuki keyakinan, kepercayaan. Orang berobat ke dokter itu yang paling menentukan kenapa bisa sembuh. Itu karena keyakinan, sugesti, gitu ya, sugesti. Kalau kita diberi obat dokter, terus tidak percaya, dokter paling ngawur itu, tidak mandi. Obat itu paling obat itu apa, paling orang mandi. Sugesti seperti itu juga sangat mempengaruhi. Kadang-kadang dokternya tidak mandi, tapi karena yakin betul, dokter itu mantep. Sebenarnya tidak mandi, karena kita yakin
Ya akhirnya ya mandi tenan, ya. Di alfu yakin, 1000 keyakinan, wa alfu barokah, 1000 keberkahan, wa alfu rahmah. Banyak sekali ya, banyak sekali. Surah Yasin ini luar biasa. Wa nazaat minhu kulladain wahilin, dan bisa mencegah semua dain, penyakit tadi ya, dain, penyakit, wahilin, dan kesakitan, kesumpekan, ya, ruwahu Abu Dzar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu besar, ya, begitu besar. Kita wajib percaya, ya, wajib percaya. Apa tenan tuh? Kalau tidak percaya, wong ini dari Nabi, berarti tidak percaya dengan Nabi. Ya. Percaya. Kalau kita percaya, insya Allah kita mencintai membaca surat Yasin. Nah, karena kita mencintai, salah satunya kita ngaji ini, supaya kita makin cinta, ya, tentang membaca surat Yasin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan membaca zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.